penyidik punya kewenangan, tapi mereka juga dibatasi. Sedangkan masyarakat punya hak konstitusi, ya, boleh mereka sebagai warga negara, ya, taat hukum, harus patuh pada hukum. Sepanjang hukum itu ditegakkan dengan benar, ya harus patuh. Tapi kalau penegak hukumnya nggak benar, jangan diterima, tolak, lawan. Ya, saya perlu memberitahukan kepada Anda, tolong viralkan video ini, ya. Tolong viralkan video ini. Kalau sampai saudara-saudara tersandung masalah karena menyebarkan video ini video fakta, saya yang bertanggung jawab. Ya, jadi Anda harus ingat, kita tidak boleh lagi takut. Kita justru harus melawan. Ya, karena memang apa? Penegak hukum kita itu sejujurnya terlalu banyak yang ngawur. Ngawurnya mereka di mana? Tidak diatur undang-undang, tapi mereka bisa semaunya bikin. Salah satu contoh, ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 kan sudah jelas ruang lingkup berlakunya undang-undang itu ada di KUHP, di dunia peradilan umum. Sedangkan peradilan umum diatur berdasarkan tata cara sesuai dengan KUHP, hukum acara. Dan itu sudah ditekankan, nggak boleh dianggar. Lalu kemudian apa? Yang namanya penyidik, JPU, jaksa penuntut umum, dan hakim hanya tunduk dan harus patuh tunduk pada KUHP. Tapi faktanya mereka banyak melenceng dari itu. Karenanya melalui dari Mahkamah Kebenaran ini, saya akan selalu menyiarkan hal-hal yang tidak reasonable, hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak relevan. Dan saya mohon maaf kepada jajaran institusi yang saya sebutkan, ya, apabila ada yang merasa tersenggol, Anda tidak berhak menghakimi saya. Karena yang saya tuju adalah mereka yang pernah melakukan kejahatan pada saya. Kalau kita bilang equal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27, kedudukan kita sama, maka penyidik dengan masyarakat itu kedudukannya sama, cuma punya wewenang yang berbeda. Kalau masyarakat hanya melapor, sedangkan penyidik harus memproses. Nah, kalau masyarakat yang melakukan laporan kemudian salah, maka dia dituduh fitnah. Sedangkan kalau penyidik dalam menerima laporan kemudian dia melakukan satu kesalahan, maka dia dituduh menyalahi ketentuan. Itu kan sudah fair. Jadi sekali lagi kepada saudara semuanya, mohon difahami, polisi itu bukan bisa seenaknya, bukan semaunya. Perlu diketahui bahwa perkara itu yang diproses di pengadilan, perkara pidana yang diproses di pengadilan, sebelum masuk ke pengadilan disaring dulu oleh jaksa, namanya JPU. Tetapi JPU tidak akan pernah mendapatkan bahan materi perkara kalau bukan diproses oleh penyidik. Nah, penyidik ini itu ada dua. Ada penyidik yang bertindak berdasarkan laporan atau delik aduan. Adanya masyarakat yang melapor atau yang mengadu. Sama adanya temuan. Jadi sebetulnya polisi itu kalau yang namanya perkara umum, perkara biasa, tidak harus menerima laporan dulu. Begitu ada terjadi, oh ini melakukan unsur pidana, silakan diproses. Ya, kalau misalnya tidak ada pengadu, ya memang ada namanya delik biasa. Delik biasa itu bukan delik aduan. Jadi delik biasa itu tidak menunggu harus ada pelapor. Ya, yang boleh pakai model-model delik aduan itu adalah ya harus ada pelapor, itu namanya delik aduan. Tetapi kadang-kadang polisi di sini bertindak lain, ya. Ini yang saya sayangkan. Jadi terkadang pidana biasa seperti pelanggaran undang-undang perbankan, undang-undang keimigrasian, undang-undang yang namanya kelautan, perminyakan, itu tidak harus menunggu ada pengaduan karena itu pidana
biasa. Apa pidana itu? Delik biasa maksudnya. Pidana biasa yang tidak membutuhkan adanya pengadu. Nah, alasannya penyidik, oh belum ada yang mengadu. Bagaimana mau mengadu kalau namanya deliknya adalah delik biasa? Itu saudara. Terhadap delik biasa bisa nggak ada pengadu? Boleh. Jadi sifatnya informasi. Ini kadang-kadang kita kita ini diawurkan oleh mereka yang diberi kekuasaan. Karena itu saya himbau kepada penyidik, jajaran kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya penyidik, ya, mulai dari penyidik Polsek, Polres, Polda, dan Mabes. Mohonlah, ya, jangan merusak citra alma mater, jangan merusak, ya, merugikan masyarakat dengan kata-kata ini penegakan hukum, ini dan ini. Anda tidak berdasarkan yang namanya KUHP dan Perkap nomor 8 tahun 2009. Ini kepada jaksa, mohonlah jaksa juga bekerja dengan benar. Karena sesungguhnya jaksa itu digaji oleh negara menggunakan uang rakyat menjadi pengacara negara. Pengacara negara ini gak usah ditawar-tawar lagi. Jaksa itu selaku pengacara negara itu berpihak pada korban. Siapa yang jadi korban? Masyarakat biasa jadi korban, dia bela. Negara jadi korban dari masyarakat yang serakah, dia bela. Tapi itu statusnya, fungsinya adalah pengacara negara. Ya, sekarang kalau kita melihat ada Datun, ya, Datun itu adalah pengacara perdata tata usaha negara. Ya, jadi ini mohon difahami, jaksa Datun itu bicara masalah keperdataan aset negara. Ya, nah jangan kita diawurkan, tidak semuanya jaksa itu adalah jaksa penuntut umum. Ya, jaksa Datun bukan, ya, bukan apa ini, bukan, mereka itu adalah membela keperdataan. Tidak ada urusannya pidana, dia hanya merekom kepada, ya, intel supaya ini ada pegawai negeri, ada ini yang melakukan kejahatan, silakan diproses, mungkin kejahatan korupsi atau apa. Jadi ini yang penting saya sampaikan. Kemudian kepada majelis, kepada hakim, saya mohon dengan sangat, ya, cukuplah terakhir kepada perkara saya yang dikriminalisasi atau diawurkan. Jangan lagi ada banyak korban lain. Ada pelapor yang memberikan informasi adanya sebuah tindakan kriminal. Ya, mohon diproses sesuai dengan hati nurani. Hakim ini adalah wakil Tuhan di muka bumi. Anda sebagai hakim bukan sekedar Anda bekerja menjadi hakim garis, menjadi wasit, bukan. Tetapi keputusan Anda bisa mempengaruhi masyarakat. Sebagai contoh apa? Hakim boleh memutus masyarakat itu dihukum mati ataupun dihukum seumur hidup. Hakim itu boleh memutus barang seseorang disita, ya, barang orang lain dirampas untuk kepentingan pihak lain. Ini kadang-kadang memberikan putusan tak sesuai dengan fakta persidangan, pura-pura jadi blow on. Ya, mana ada hakim sudah jelas-jelas fakta persidangan miliknya si A, tapi bisa dia pindahkan menjadi miliknya si B. Dalam fakta persidangan di perkara perdata, ya, salah satu contoh, aset itu adalah milik si A. Karena si B ini adalah merupakan orang yang ingin merebut aset milik si A. Kebetulan si B ini menggunakan uang upeti, menyogok, akhirnya kemenangan di tangan si B. Padahal fakta persidangan tidak ada. Anda ingat, tidak ada satupun kehidupan yang abadi. Seperti film Lampir, ya, seperti film-film apa itu? Apa? Lampir, apa ini? Vampir.
akan hidup selamanya ribuan tahun. Tidak ada itu. Hakim itu nanti akan mati. Hakim kalau menafkahkan keluarganya, ingat, Anda menerima 1 ripis saja, Anda bawa pulang itu uang, Anda telah menafkahkan keluarganya dengan uang haram. Ibaratnya gelas bening, gelas air yang bening menjadi ternoda gara-gara Anda menafkahkan keluarganya dengan uang suap. Saya melihat dari masyarakat kita banyak sekali yang berbondong-bondong mendekati hakim, ya, hakim, pak hakim, pak hakim, bu hakim, ya, ternyata itu hakimnya, ya, sudah dikepelin uang, akhirnya putusannya menjadi beda dengan faktanya. Jadi saya perlu sampaikan, percuma ibadah. Para hakim, para jaksa, kalau sudah bunyi beduk, kemudian penyidik, saya senang melihat banyak yang suka mendatangkan ustaz-ustaz untuk ceramah di tempat-tempat kerja. Bahkan mereka itu ringtone daripada HP-nya, waduh, lagu-lagu apa? Rohani. Tetapi perilakunya apa yang terjadi, saudaraku? Mereka pagi, siang, malam berpikir keras untuk bagaimana mendapatkan income di luar daripada gaji. Dikiranya itu akan berkah. Pak, kalau hari ini Anda belum dihukum, bukan karena Anda itu halal itu. Tidak ada satupun perbuatan yang bisa gratis. Tidak ada. Pasti Anda akan mendapatkan namanya ganjaran. Jadi sekali lagi saudaraku, saya minta, ya, marilah kita mulai berbenah. Saya sangat mencintai hukum kita dan penegak hukum kita. Saya sayang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangan sampai kepolisian ini ternoda dan cacat hanya karena ulah segelintir orang yang kepengen kaya, mendapatkan penghasilan dengan cara-cara tidak terpuji. Kasihan. Jangan dilas titi merusak susu sebelanga. Pak polisi kan sudah digaji, ya. Anda ini tidak perlu berkeringat kayak petani, ya. Cukup Anda mendalami KUHP. Begitu ada laporan, Anda proses. Tolong diperhatikan, itu ada namanya Perkap nomor 6 tahun 2019. Itu tentang percepatan penyidikan. Jangan dimain-mainkan. Saya lihat banyak yang bermainkan ini. Alasannya beginilah, alasannya beginilah. Kalau mereka mendampingi terlapor, orang sudah jadi tersangka, tidak ditahan. Alasannya, oh karena COVID Pak, karena nanti kalau gini kami jadi punya. Aduh, alasannya nggak benar. Ya, kalau mau ditahan, tahan aja. Kalau memang dia itu karantina, dia memang positif corona, setelah di swab dia sudah karantina dia. Ditahan di ruang karantina. Ini nggak usah ajarin ikan berenang di lautan samudra. Bagaimana? Ada orang bilang, ya, contoh Pak, maaf Pak, kami tidak menahan orang ini karena sekarang musim COVID Pak. Apa hubungannya? Bagaimana kalau dia melarikan diri? Ya, alasan penahanan itu, ya, sesuai dengan perintah KUHP, tujuannya agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Kalau kita dengan alasan COVID, kemudian kita tidak menahan karena nanti kalau dia positif kita akan jaga, apa urusannya? Kasihkan kepada petugas puskesmas. Jangan ngajari kita. Ini kadang-kadang begini loh, orang-orang yang memberitahu kita dikira kita nyerang blow on. Saya ini berurusan dengan masalah hukum sejak dari tahun 88. Ya, saya berurusan, saya sudah sekolah hukum, saya praktek, saya kebetulan salesman tahun 86. Dan mulai dari 88 saya sudah kuliah hukum. Ya, saya sudah mengerti hukum. Saya juga berhubungan dengan hubungan masyarakat. Jadi ngerti hukum. Tahun 99 saya dirikan perusahaan hukum. Anda mau ngajarin saya? Mungkin Anda belum lulus SMA. Saya sudah pinter. Mau ngajarin saya? Mau nakut-nakuti saya sudah lolos. Saya nggak takut kriminalisasi. Nggak usah pikir saya ini takut. Sudah, nyali saya sudah double. Ya, jadi saya perlu beritahukan.
kepada siapa saja yang saya sebutkan, ya, kalau tersinggung silahkan Pak. Tetapi yang saya tujukan, omongan saya ini sesuai dengan faktanya adalah yang ada, buktinya adalah memang yang ada urusannya dengan saya. Misalnya penyidik, ya, kanitnya, kasatnya, kemudian jaksa, ya, kasih pidungnya, siapa saja saya sebut. Tidak perlu saya takut. Anda loh kirim ke sini berapa truk, saya nggak takut. Ya, mau kirim, jangan cuma kirim truk Pak. Ya, jangan cuma kirim sekian truk, bawa juga itu runggut tembaknya. Karena pasti saya lawan. Ya, saya minta kepada masyarakat kita, mulailah. Kalau karena mempertahankan harkat martabat dan kehormatan, Anda boleh lawan. Jangan semena-mena. Mereka itu digaji oleh negara. Kita masyarakat siapa yang gaji? Keringat sendiri. Ya. Kemudian kalau ada orang yang digaji negara, kemudian mau petata-petete, sorry bos, saya sekarang sudah nggak ada takut, apalagi dengan adanya jenderal yang di penjara. Jenderal-jenderal itu loh di penjara. Berarti pangkat tidak menjamin. Ya, jabatan, kedudukan, jaksa di penjara, pakai rompi merah, rompi orange. Apa nggak malu? Bupati, gubernur, menteri. Makanya kepada masyarakat sudah waktunya untuk bersuara. Silakan. Anda kalau perlu saya undang hadir di mimbar Mahkamah Kebenaran ini, kita podcast. Kita akan live atas nama Mahkamah Kebenaran. Ya, proteksi perlindungan hukum akan selalu menyajikan berita-berita faktual, bukan hoax, bukan cerita orang, cerita saya. Ya, saya ini punya bukti, polisi penyidik yang mengkriminalisasi saya. Tinggal saya pakai. Saya nggak singgung semua orang, ya. Kemudian jaksa, aduh saya sudah punya bukti, ya. Mau bilang pengadilan, saya juga punya bukti. Hakimnya, ketua pengadilannya, bahkan Mahkamah Agung membuat keputusan. Ya, ingat, Bapak Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung itu ada perkara saya. Kira-kira benar tak? Perkara kasasi yang diajukan jaksa yang tidak terlalu pro kepada saya, tapi pro kepada pelaku, itu PID B, pidana biasa. Diajukan kasasi, tahu-tahu turun. Perkaranya bukan PID B, tapi PIDSUS. Tolong Pak, kira-kira BH dengan celana dalam sama enggak? Loh ini loh yang dikirim ke sana. Kemudian kalian mau bilang, apa ini? Sudah jujur. Saya bongkar-bongkaran. Makanya saya tunggu nih. Saya tunggu jemputan dari orang-orang yang keberatan terhadap saya sebut namanya. Terutama dengan hakim-hakim yang pernah saya sebutkan namanya. Hakim Eko, Hakim Ridwan. Cari sendiri Pak. Yang pasti dia bertugas di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ya, saya nggak tahu siapa yang menyelewengkan ini. Apakah panitranya, ataukah jaksanya, atau hakim, ya, pengaju. Jadi silakan. Saya tidak ada rasa takut. Kenapa? Sekarang ini corona banyak makan korban, ya. Saya ingin kepada saudara mohon, para yang suka menyelewengkan itu berhentilah melakukan yang namanya perbuatan mengkriminalisasi atau menyelewengkan hukum dan kebenaran. Jangan lagi diteruskan dengan cara-cara mafia. Ya, saya pasti akan terus menyuarakan yang namanya ketidakbenaran. Ya, harap dipahami. Ketika kecurangan Anda tunjukkan, maka perlawanan dari kami akan terus. Kepada masyarakat seluruh Indonesia saya himbau, ya, jangan segan-segan untuk minta bantuan. Datanglah ke Surabaya. Kalau Anda merasa dikriminalisasi, datanglah ke Surabaya, berusaha datang ke kantor kami, kantor proteksi perlindungan hukum, biar kita live, kita wawancara, kita buka-bukaan,
Ya, kalau ada perkara Anda, silakan bawa ke sini, kami yang akan viralkan. Karena memang sudah tidak benar penegakan hukum kita, mereka penegak hukum digaji, dibiayai oleh negara, tidur pun dibayar. Mereka sakit tergeletak di rumah sakit berbulan-bulan, berminggu-minggu, dibayar tetap jalan. Coba kalau masyarakat biasa, satu hari tidak kerja, tidak ada pemasukan. Kalau para penegak hukum digaji Pak, mereka dikasih fasilitas. Fasilitas apa? Oh, macam-macam fasilitas. Gaji, tunjangan, remunerasi. Apalagi kalau mereka kerja lebih, ada lemburnya. Itu kan nggak benar, ya. Kemudian mereka mempermainkan hukum. Sepertinya mereka ini manusia-manusia vampir yang tidak akan pernah mati, ya. Coba kita lihat kalau sudah bunyi beduk, di Polres sholat para penyidiknya yang muslim, di JPU sholat, kemudian di pengadilan, hakimnya sholat. Maaf, saya tidak mempersoalkan itu. Yang saya maksud, kalau kita sudah beribadah berarti kita takut nanti dosa. Tapi kalau takut dosa ternyata masih melakukan kecurangan, kan prihatin saya. Ya, orang yang mencurangi saya hakim itu kan, waduh, haji gelarnya. Ya, kemudian apa? Sholat terus. Sebentar Pak, ini sholat Pak. Sholat mereka, ternyata apa perilakunya? Aduh, lebih kejam daripada binatang. Kalau ada yang tersinggung, monggo Mas, silakan. Jadi kepada masyarakat saya himbau, marilah belajar. Ilmu hukum yang paling penting untuk dipelajari masyarakat adalah KUHP. KUHP itu yang Anda pelajari adalah bab 2, bab 3 dan bab 4. Bab 2 mengatakan, ya, ruang lingkup berlakunya undang-undang melalui peradilan umum. Berarti semua undang-undang itu yang namanya akan menghukum orang tidak bisa dihukum tanpa melalui pengadilan. Kemudian bab 3 mengatakan peradilan itu diselenggarakan berdasarkan tata cara hukum acara. Artinya pengadilan tidak bisa tiba-tiba memproses menyidangkan perkara tanpa melalui tata cara hukum acara. KUHP lagi, ya. Lalu bab 4 mengatakan, jadi artinya tadi bab 3, hakim sehebat apapun, kalau tidak ada perkara yang dikirim oleh pengacara penggugat, ya, tidak ada yang dikirim oleh polisi penyidik melalui tidak ada yang dikirim oleh jaksa atas hasil kerja penyidik, itu tidak ada kerjanya pengadilan. Jadi itu harus diketahui. Ya, itulah yang dibilang bab 3. Ya, bahwa peradilan itu diselenggarakan menurut tata cara hukum acara. Lah kalau hukum acara mengatakan itu namanya KUHP. Ya. Itu yang harus dipahami. Jadi sekali lagi saudara harus mengerti tentang yang namanya apa? KUHP. Lalu kemudian bab 4. Di sana diterangkan bab 4 bahwa yang namanya penyidik itu adalah yang memeriksa perkara. Kemudian JPU itu yang akan mendakwa orang. Lalu kemudian apa? Hakim itu yang akan mengadili perkara. Semuanya tunduk pada ketentuan itu, tidak boleh keluar. Nah, selama ini saya tidak tahu kemana pengawasnya polisi. Ya, pengawas polisi itu adalah atasannya penyidik. Pengawasan penyidik mana? Kemudian pengawasnya jaksa kemana? Pengawasnya hakim kemana? Harusnya pengawas dari ketiga institusi ini bekerja secara profesional dan proporsional. Harus lebih pintar dan lebih cerdas daripada yang diperiksa. Untuk itu saya sedih ketika menyaksikan masih banyak perkara-perkara yang dilakukan dengan cara yang tidak benar.
Oleh karena disebabkan yang namanya apa? Tidak adanya pengawasan, ataupun pengawasan nggak ngerti hukum. Kalau pengawasan ngerti hukum, ya nggak usah ditunjuk jadi pengawas, karena mereka itu apa? Kepala seksi ini, kepala bidang ini, kepala ini. Tapi apa? Dungu, bodoh, tolol, goblok. Ini yang saya maksudkan, mereka yang tidak melakukan pekerjaan itu. Jadi yang pintar, ya mohon maaf ya, yang cerdas, mohon maaf. Saya tidak tunjukkan kepada Anda, tapi ini boleh sebagai koreksi. Karena apa? Semua saya bicarakan ini berdasarkan fakta. Jangan khawatir, saya punya bukti, ya, bukti terhadap penyimpangan-penyimpangan, ya. Jadi sudah waktunya lah kepada bapak-bapak, kalau saya berbenturan dengan Anda di lapangan, mohon Pak, ya, Bapak maklum, saya bekerja melalui mahkamah kebenaran. Jadi saya menekan kebenaran, saya tidak ada istilah karena membenci, tidak. Saya merupakan suatu pengontrol daripada pelayan publik. Jadi sekali lagi, pertemuan hari ini saya tidak akan terlalu panjang, ya. Saya akan akhiri karena saya ada namanya podcast bebas, ya, bebas untuk berdiskusi, tanya jawab silakan, ya. Jadi mari kita tegakkan hukum dengan cara yang benar. Mari kita tegakkan keadilan berdasarkan hukum yang sudah diatur, ya. Jangan diputar-balikan, ya. Para hakim, para jaksa, para penyidik, tolong diingat, masih banyak hakim yang bersih, masih banyak hakim yang baik, masih banyak jaksa yang bersih, masih banyak jaksa yang baik, masih banyak pula penyidik yang bersih dan baik. Anda-anda yang selama ini kerjanya mempermainkan hukum, saya meminta supaya berhentilah mempermainkan hukum. Kasihan masyarakat. Saya mendengar dari ungkapan dari Bapak Kapolri, saya akan bina kepada polisi-polisi nakal. Kalau tidak bisa, saya akan binasakan. Begitulah juga yang disampaikan oleh Bapak Kejaksaan Agung, Bapak Burhanuddin, ya. Itu merupakan suatu pesan. Dan kemudian Bapak Presiden Joko Widodo sudah menekankan agar para penegak hukum jangan mempermainkan masyarakat, ya, dalam mencari keadilan. Jangan mengkriminalisasi orang-orang yang tidak salah kalau tidak ada mens rea, ya. Tolong harus difahami, itu barangkali yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman apa ini media. Teman-teman ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak, kita akan masuk ke babak selanjutnya, diskusi bebas, ya. Ya, kita akan rubah strategi. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup, Pak. Oke, baiklah kalau gitu. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang saya sebutkan tapi tidak ikut melakukan kejahatan. Artinya kepada kepolisian, saya mohon maaf apabila kalimat saya menyentuh Anda. Ini semua saya lakukan hanyalah untuk perbaikan institusi kepolisian yang kebetulan memang jahat pada saya, pada masyarakat lain. Jadi kalimat tadi itu saya tujukan kepada mereka yang termasuk penjahat, ya, yang telah menafkahkan keluarganya dengan nafkah yang tidak halal. Begitu juga JPU, tahu saya masih banyak yang baik. Kepada yang baik tidak termasuk yang saya sebutkan tadi. Saya sebutkan yang tadi itu adalah penjahat-penjahat yang pernah mengkriminalisasi saya. Saya ada buktinya. Saya sudah capek bersurat, capek. Ada orang tanya, Bapak sudah bersurat? Kami ini tidak bersurat ke malaikat saja, tapi mulai dari ke Polres, Polda, Mabes Polri, ke apa ini, Kompolnas, kemudian ke Komisi Kejaksaan, ke Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi. Kita sudah bersurat, ya. Kejaksaan Agung sudah kita bersurat.
ke KY, bahkan kami sudah pernah diwawancara oleh KY, oleh Ombudsman juga sudah, ya. Jadi kita ini sudah diwawancara oleh semuanya. KY bahkan bawah sudah, ya. Jadi harap dipahami. KY Jawa Timur, KY Jakarta Pusat sudah, ya. Kemudian KPK juga pernah kita bersurat. Paling-paling mereka, oh ini tidak masuk Pak, tidak masuk. Jadi saya sulit, ya. Sekali lagi kalau saya kurang bersurat dan surat-suratnya saya nggak tersimpan, males. Saya bersurat ke Propam, Polda Jatim, hasilnya nggak ada, ya. Saya nggak ada sampai sekarang. Masa Polda Jatim membenarkan adanya penyidik yang membuat melegalisir ijazah tanpa membawa aslinya, nggak diapa-apain penyidiknya sama kasatnya, malah kasatnya dikasih naik pangkat, dikasih naik jabatan, ya. Masa kemudian ke Mahkamah Agung sudah bersurat, malas sudah saya. Tanya mana surat, malas tak? Saya cuma ada di komputer, saya sudah malas. Saya hanya ada simpan bukti kecurangannya. Surat saya sudah capek Pak, kejaksaan, ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang tidak terlibat, ya. Segala kekurangan, saya hanyalah manusia biasa. Kata-kata jujur tidak enak didengar, ya. Kita akan ketemu di lain kesempatan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran. Salam kebenaran. Salam kebenaran, equality before the law.